Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Inggelia Rosida, NIM 2018-1002 dari kelas PAIA 1, yakni pada mata kuliah pembelajaran metode tilawah dari kelompok 4 dengan subtema yaitu hukum bacaan atau ilmu tajwid. Yang pertama yaitu pengertian tajwid. Tajwid sendiri yaitu memperbaiki atau membaikkan. Dengan artian di sini menyesuaikan atau memfasihkan dalam melafalkan huruf-hurufnya atau sifat-sifatnya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu hukum tajwid. Hukum tajwid di sini ada dua, yaitu hukum mempelajari tajwid sendiri yaitu fardhu kifayah. Apabila setelah dilakukan oleh seseorang dalam satu lingkup masyarakat, maka yang lain gugur. Namun pada hukum yang kedua yaitu hukum fardhu ain. Fardhu ain di sini apabila tidak melakukannya maka dosa. Dalam hal ini pada penerapannya, ketika kita membaca Al-Qur'an tapi tidak menggunakan ataupun tidak menggunakan kaidah dalam hukum tajwid, maka itu yang disebut dengan dosa. Maka yang selanjutnya itu manfaat mempelajari tajwid. Manfaat mempelajari tajwid yaitu yang pertama, mengetahui ilmu tajwid dengan terhindarnya lisan dan kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya yaitu menghindarkan lisan dari gagap atau cadel dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keempat yaitu hukum bacaan tajwid. Di sini ada beberapa macam bacaan tajwid. Namun di sini yang pertama yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yaitu ada idhar. Yang pertama, idhar artinya jelas atau fasih. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan dengan huruf idhar yaitu hamzah, ha, ain, win, ha, kho, maka dibaca jelas. Seperti contoh kullu man aman faun. Contoh kullu man amana yan'auna qaumin hadin anhar jannatin aliyan azizun wafur wanhar min khair. Yang kedua yaitu ada idgham. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya yaitu memasukkan sesuatu yang meleburkan dua huruf seakan-akan ada tasydid. Idgham di sini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama idgham bigunah. Idgham bigunah adalah bacaan yang memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham dengan dengung. Sedangkan huruf idgham bigunah sendiri ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, dan dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti may yakul man mamma'ah min wara'ah lan nu'min. Tapi di dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat yang dikecualikan dalam bacaan idgham, yaitu bunyan, winwan, sinwan, dunyan. Nah, yang kedua yaitu idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah idgham bacaan yang memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunah tanpa didengungkan dan tidak dipanjangkan. Cara membacanya yaitu dilebur dan langsung membaca huruf sesudahnya tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya yaitu ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya seperti mir rabbikum min ladunka ghafurur rahim walikulli. Iklab. Yang ketiga iklab. Iklab ialah mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan dengung pada keduanya. Cara membacanya yaitu suara nun atau tanwin diubah menjadi mim, dan bacaan mim harus disertai dengan dengung atau ditahan sepanjang 2 harokat atau 1 alif.
sedangkan hurufnya sendiri yaitu hanya huruf ba. Contohnya jazaa'am bima yambawi. Non mati dan tanwin yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa atau lengkapnya ikhfa hakiki ialah menyembunyikan suara nun mati atau tanwin pada salah satu dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa sendiri ada 15, yaitu yang terkumpul dalam lafadz atau nadhom syifdatana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dhalima. Dengan begitu maka akan lebih mudah menghafal apa saja yang menjadi huruf atau bagian huruf ikhfa sendiri. Contohnya usyur syawbal dzalik masuran syihabul saqib. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Sedangkan cara membacanya adalah samar-samar di bibir dan ditahan sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti wa ma lahum bidzalik ma lahum bihi min ilm tarmihim bihajarah. Mimi itu yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Sedangkan cara membacanya harus disertai dengan gunnah atau dengung sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti alladzina hum min wa ma lahum minallah lahum maghfirah kuntum mu'minin wa innahum mayyitun. Yang ketiga yaitu idhar syafawi, ialah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba yang yang berjumlah 26. Cara membacanya harus jelas tanpa gunnah, terutama ketika bertemu dengan huruf fa dan wawu. Sedikit pun mim tidak boleh terpengaruh makhraj fa dan wawu walaupun makhrajnya sangat berdekatan atau sama. Contohnya seperti khalakum ayah dzalikum khairu fawqakum sab'a. Selanjutnya itu hukum bacaan nun dan mim mati bertasydid atau biasa disebut dengan gunnah musyaddadah. Cara membacanya ialah dengan menghentakkan suara mim atau nun yang bertasydid lalu didengungkan panjangnya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti inna rabbahum bihim yawma idzil khabir la tarawunnal jahim wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya yaitu hukum alif dan atau lam ta'rif, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu alif lam khomariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam khomariyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf abawi hajja kawaqaf aqimah, yang yaitu alif ba wain ha jim kaf wawu kha fa ain qaf ya mim dan ha. Cara membacanya ialah dengan menampakkan bunyi bacaan al secara jelas. Contohnya wal ard wa idzal bihar wal jibal fil hafirah bil khunnas fal ashifah bil ghaib. Hukum lam ta'rif yang kedua yaitu alif lam syamsiyah yaitu apabila al bertemu dengan salah satu huruf ta dal dha ra za sin shin shad ta dha lam nun. Cara membacanya ialah suara lam diidghamkan dan dimasukkan ke dalam huruf setelahnya sehingga terdengar menyatu menjadi satu huruf yang bertasydid. Suara alif menjadi hilang walaupun ada tapi tidak dibaca. Contohnya seperti wasyamsi bisyabari wadduha
minaz zulumat wal lail wa minan nas. Selanjutnya yaitu hukum bacaan qalqalah. Qalqalah ialah suara tambahan atau pantulan kuat dan jelas yang terjadi apabila huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan juga qalqalah kubro. Yang pertama, qalqalah sugro adalah apabila ada huruf yang 5 berharokat sukun dan berada di tengah kata. Cara membacanya ialah dengan memantulkan suara yang tidak begitu keras. Contohnya yaitu pod, yaj'alun, yatma'u. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro ialah apabila ada huruf qalqalah yang 5 dibaca mati karena berhenti atau diwakafkan di akhir bacaan atau di akhir ayat. Cara membacanya yaitu lebih jelas atau lebih kuat dibanding dengan qalqalah sugro. Misalkan azabu syadid minal khaqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Irawati, NIM T 2018-1042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tajwid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang dinamakan alif lam qamariyah ialah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif, ba, wain, ha, jim, kaf, wawu, ho, fa, ain, wain, ya, mim, ha. Contohnya seperti wal ardi, wal jabalu, fil hafirati, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Yang dinamakan alif lam syamsiyah ialah apabila al bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, dal, ro, za, sin, shin, shod, do, do, lam, nun. Contohnya langsung kepada huruf yang setelahnya alif. Contohnya seperti watini, minat tamaroti, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hukum mat. Hukum mat ialah memanjangkan suara huruf mat. Huruf mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat asli atau mat far'i. Yang dinamakan mat tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhammah diikuti wawu. Contohnya dadi, du, nu, hiha. Yang kedua adalah mat far'i. Yang dinamakan mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari satu alif karena bertemu dengan hamzah sukun dan tasydid. Mat far'i itu ada 13. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Yang dinamakan mat wajib mutasil ialah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh sawa, unja. Yang kedua mat jaiz munfasil. Yang dinamakan mat jaiz munfasil ialah mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh wala antum bima anzalna. Yang ketiga adalah mat arid li sukun. Yang dinamakan mat arid li sukun ialah mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif. Contoh abuka dibaca abu, iqobi dibaca iqob. Yang keempat mat iwad. Yang dinamakan mat iwad ialah kalimat fathah tain dibaca waqaf selain tak marbutoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh adiman dibaca adima. Mat sila. Yang dinamakan mat sila ialah setiap hu dan hi apabila dibaca panjang. Mat silah itu ada dua, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Yang dinamakan mat silah qasirah ialah mat silah yang tidak bertemu dengan hamzah dan panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat. Contoh lahu, bihi. Dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Yang dinamakan mat silah tawilah ialah mat silah yang bertemu dengan hamzah, panjangnya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh indahu, illa bi'idnihi, lahu, akhladahu. Yang keenam yaitu mat badal. Yang dinamakan mat badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya itu 1 alif. Contoh amanu, ituni, utia. Yang ketujuh mat tamkin. Yang dinamakan mat tamkin ialah ya kasroh bertasdid bertemu ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina, huyitum, nabiyina. Yang ke-8 adalah matlin. Yang dinamakan matlin ialah fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif. Contoh khaufun, khauf, ilaihi, ilaihi. Yang ke-9 yaitu mat lazim musaqal kalimi. Yang dinamakan mat lazim musaqal kalimi ialah mat tabi'i bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh waladhdallina, as-sohhatu. Yang ke-10 mat lazim muhafaf kalimi. Yang dinamakan mat lazim muhafaf kalimi ialah mat badal bertemu sukun, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh al-ana. Yang ke-11 yang dinamakan mat lazim musybah harfi ialah
Huruf yang dibaca panjang 3 alif jumlahnya itu ada 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contoh alif lam mim, ro, alif lam mim, shad, to, sin, mim. Yang ke-12 yaitu mad lazim mukhafaf harfi. Yang dinamakan mad lazim mukhafaf harfi ialah huruf yang dibaca panjang 1 alif jumlahnya ada 5 huruf yaitu haya, toha, ro. Contoh toha, alif lam, ro, toha, yasin. Yang terakhir yaitu mad far. Yang dinamakan mad far ialah alif adalah al ta'rif yang dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh kul awahu, kul adzakaro. Ini sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-6 yaitu mad badal. Yang dinamakan mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya itu 1 alif. Contoh amanu, ituni, utia. Yang ke-7 mad tamkin. Yang dinamakan mad tamkin ialah ya kasroh bertasdid bertemu ya sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh ummiyina, huyitum, nabiyina. Yang ke-8 adalah madlin. Yang dinamakan madlin ialah fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca wakof. Panjangnya 3 alif. Contoh khaufun, khauf, ilaihi, ilaihi. Yang ke-9 yaitu mad lazim musaqal kalimi. Yang dinamakan mad lazim musaqal kalimi ialah mad tabi'i bertemu tasydid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh waladhdallina, as-sohhatu. Yang ke-10 mad lazim mukhafaf kalimi. Yang dinamakan mad lazim mukhafaf kalimi ialah mad badal bertemu sukun. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh al-ana. Yang ke-11 yang dinamakan mad lazim musyba' harfi ialah huruf yang dibaca panjang 3 alif jumlahnya itu ada 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contoh alif lam mim, ro, alif lam mim, shad, to, sin, mim. Yang ke-12 yaitu mad lazim mukhafaf harfi. Yang dinamakan mad lazim mukhafaf harfi ialah huruf yang dibaca panjang 1 alif jumlahnya ada 5 huruf yaitu haya, toha, ro. Contoh toha, alif lam, ro, toha, yasin. Yang terakhir yaitu mad far. Yang dinamakan mad far ialah alif adalah al ta'rif yang dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh kul awahu, kul adzakaro. Ini sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.